Halo semuanya, selamat datang di Himatika Oke, Talk. Nah, di sini kita akan membahas halo. mengenai mengenai kehidupan seputar perkuliahan. Dan di sini kita udah tersambung dengan dua narasumber kece kita. Yang pertama ada Mbak Gigi. Halo Mbak, Halo, gimana nih kabarnya selama pandemi? Wah, Alhamdulillah masih sehat-sehat saja. keluarga gimana Mbak? Keluarga? Atau mungkin kampung sekitar? Apakah kasusnya udah bisa dibilang cukup banyak atau aman nih di daerah Mbak Gigi? Aman-aman aja sih sejauh ini, kalau Aman. di daerahku ya. Tapi kalau di Surabaya masih rawan-rawan gitu. Ya. Nah, untuk narasumber kita yang kedua ada Mbak Nurai. Halo Mbak Nurai. Eh, Gimana nih Mbak kabarnya selama pandemi? baik, alhamdulillah. Baik ya. Untuk keluarga gimana Mbak? Baik, semuanya work Saudara-saudara. from home sih. Oh, semuanya satu keluarga Baik, emang sepakat untuk menjalankan protokol kesehatan ya Mbak? iya. Oke, berarti keluarga Mbak Nurai juga bisa dibilang aman lah dari wabah COVID ini ya. Semoga wabah ini Ya, bisa amin. segera ya, semoga wabah ini bisa segera selesai dan bisa menjalankan kehidupan normal kembali ya, bisa kembali Amin. menjalankan aktivitas kuliah dan bisa ketemu lagi nih. Yeay, Nah, amin. nah untuk Mbak Gigi sama Mbak Nura ini, sekarang kan udah masuk semester berapa ya? Mau masuk ke semester 7 kan? Nah, biasanya apa aja sih Mbak yang biasanya dilakukan mahasiswa kalau udah masuk semester 6, semester 7 tuh? Sibuk-sibuknya. Mungkin eh, KKN juga ya, KKN sama mungkin sibuk mencari topik skripsi, proposal ya. Iya benar. Iya. Oke. Sekarang gimana nih Mbak KKN-nya? Aman? Kan kalau dilihat dari kondisi kan, Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. oke. Sudah selesai. Oh ya, sudah Sama. selesai? Mm-mm. Oke. Iya, kemarin Udah tanggal tanggal 25 kemarin selesai ya. terakhir. Tanggal 1 Juli. 25 Juli. Oh, kalau Mbak Gigi tanggal 31 Oh, Juli 31 selesai. itu pengumpulan semuanya ya, benar-benar finish. Oke. Jadi pengumpulan laporan sama hasil-hasil kegiatan semuanya. Iya. Nah, di sini mungkin bagi mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa tahun pertama, tahun kedua yang memang belum tahu mengenai KKN, mungkin aku mau ke Mbak Gigi dulu nih. Menurut Mbak Gigi, apa sih KKN itu Mbak? Ya, KKN itu kan singkatannya kuliah kerja nyata kan. Nah, itu tuh bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, dalam KKN ini kita sebagai mahasiswa itu bisa menerapkan tridharma perguruan tinggi juga, yaitu penelitian, pendidikan, dan juga pengabdian masyarakat. Tuh. Oke, jadi bentuk pengabdian mahasiswa ketika sudah belajar teori di bangku perkuliahan dan langsung terjun ke dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat atau di desa tersebut ya. Nah, untuk Mbak Nure ini mungkin ada tambahan mengenai eh, penjelasan KKN. Hampir sama sih, tapi KKN itu lebih kayak wadah dari universitas buat mahasiswanya supaya kita bisa langsung abdi ke masyarakatnya gitu. Menurutku Oke. gitu. Oke, jadi mungkin bekal ya untuk mahasiswa sebelum nanti akhirnya lulus dan langsung terjun ke masyarakat sehingga perlu bimbingan terlebih dahulu. Baik, untuk KKN ini Mbak, ini kan merupakan salah satu program yang wajib untuk diikuti setiap mahasiswa sebelum nantinya wisuda. Nah, untuk prosedur Ya. pendaftaran KKN ini Mbak, apa aja sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa sebelum dia menjalani KKN? Nah, aku mau ke Mbak Nurai dulu nih. Kalau setahu aku ya, KKN itu prasyaratnya dulu. Kita harus Hmm. memenuhi prasyarat dari KKN. KKN itu minimal SKS-nya kalau nggak salah itu 72 SKS. Udah memenuhi 72 SKS baru bisa KKN.
Terus biasanya kalau di matematika sendiri, KKN itu dilaksanakan di semester 6 sama 7. Gitu sih. Terus nanti untuk info pendaftarannya bisa ngelihat di web LPPM sendiri. Di situ kayak ada pra pendaftarannya kayak gimana. Kemarin itu ngisi Google Form sama ngirimin foto kartu KTP gitu sih. Sama memilih KKN apa yang mau kita ikuti, misalnya BBM atau yang Citarum dan lainnya gitu. Oke, jadi yang paling penting itu memenuhi prasyarat ya, yaitu sudah menempuh 72 SKS. Oke, dan untuk prodi matematika UNER sendiri biasanya menjalani KKN di semester 6 atau semester 7. Nah, tadi Mbak Nurai menyinggung mengenai jenis-jenis KKN nih. Nah, sekarang aku mau ke Mbak Gigi. Mbak Gigi mungkin bisa dijelaskan jenis-jenis KKN yang ada di UNER sendiri. Mungkin untuk yang kampus-kampus lain mungkin ada sedikit perbedaannya, tetapi untuk di kampus UNER sendiri ada apa aja sih jenis-jenis KKN-nya itu? Oke, untuk jenis-jenis KKN yang tahun-tahun biasanya diadain sama UNER, itu ada KKN Geliat, Gerakan Ibu Hamil dan Anak Sehat, terus ada KKN BV atau Back to Village, ada KKN BBM, Belajar Bersama Masyarakat, KKN Luar Negeri, KKN Citarum Harum, sama KKN IPE, yaitu KKN Interprofessional Education, sama KKN PKM. Terus, untuk KKN BBM 62 ini, karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi untuk UNER sendiri punya 2 KKN BBM, yaitu meliputi KKN BBM reguler sama KKN penyetaraan. Untuk KKN BBM reguler sendiri dibagi 3, yaitu KKN mandiri. KKN mandiri ini dia perorangan, jadi dia bisa ngelakuin KKN sesuai asal daerah dia. Terus kedua ada KKN kelompok secara mandiri. Kelompok secara mandiri ini jadi mahasiswanya bisa bentuk kelompoknya sendiri, maksimal itu 10 orang sama ketua, dan dia bisa milih daerahnya sendiri mau KKN di mana kayak gitu. Terus yang ketiga ada KKN kelompok yang ditentuin sama LPPM. Buat yang ditentuin sama LPPM ini ada 30 mahasiswa per kelompoknya. Tapi mahasiswa biasanya kayak berunding lagi sama dosen pembimbingnya. Jadi untuk 30 mahasiswa itu bisa dipecah jadi 10 orang tiap kelompok. KKN penyetaraan yang tadi, KKN penyetaraan itu kalau yang riset itu kayak kompetisi karya ilmiah kayak gitu, presentasi ilmiah tingkat nasional atau internasional. Jadi kayak KKN hasil kegiatannya atau yang sedang dijalani saat itu oleh mahasiswa. Sedangkan untuk KKN pengabdian masyarakat itu ada proyek kemanusiaan atau kayak volunteer gitu loh, volunteer relawan bencana kayak gitu. Oke, tadi udah dijelaskan jenis-jenis KKN sama Mbak Gigi. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek di web lppm.uner.ac.id ya. Oke, untuk kegiatan selama KKN yang dilaksanakan sama Mbak Gigi nih, kira-kira apa aja sih program kerja yang ingin disampaikan kepada masyarakat dengan KKN yang dilakukan Mbak Gigi sama teman-teman? Kan KKN ku di Surabaya dan itu daerahnya kan harus milih-milih untuk tempat yang kira-kira nggak terkena pandemi kayak gitu. Terus kita juga harus nerapin protokol kesehatan pastinya. Jadi kita kebanyakan sih buat program kerjanya ini pelaksanaannya jadinya daring gitu. Untuk program kerja sendiri itu ada sosialisasi pola hidup bersih dan sehat, cegah COVID-19. Jadi itu kita tuh kayak ngedesain poster. Jadi untuk posternya itu jadi kita sosialisasikan lewat Instagram sama YouTube. Terus untuk selainnya itu kita juga mencetak posternya buat kita tempelin ke pos kamlinya kampung tersebut. Setiap RT ya, setiap RT RW ya. RT tersebut. Habis itu kedua ada edukasi literasi. Buat edukasi literasi kita kayak open donasi buku gitu. Open donasi buku buat disumbangin ke anak-anak kecil, kan di situ anak kecilnya banyak ya.
harapannya sih biar ningkatin kesadaran mereka buat Budaya membaca. membaca. Apalagi masa pandemi kan banyak banget waktu luang selain sekolah maksudnya. Jadi kita ajarin buat budayakan untuk membaca kayak gitu. Niatnya sih kayak bikin konten edukasi gitu kan, kayak ngajar-ngajar gitu loh, ngajar secara langsung. Tapi kan di situ anak-anaknya banyak. Terus dosen pembimbingku juga nyaranin nerapin protokol kesehatan. Jadi kayak tetap harus jaga jarak. Sedangkan tempatnya itu juga terbatas gitu loh kalau mau nampung anak sebanyak itu. Jadi kita bikin donasi buku terus dibagi-bagiin gitu. Dan itu semua juga kita lakuin berdasarkan protokol kesehatan dan pastinya minta izin juga ke Pak RT-nya. Habis itu proker lainnya itu bikin hand sanitizer. Jadi hand sanitizer-nya ini kita bikin tutorial pembuatannya. Habis itu kita publikasiin di YouTube sama akun Instagram kita. Habis itu hasilnya kita bagiin ke warga sekitar. Jadi setiap rumah di kampung itu pasti dapat kayak gitu. Kalau ada orangnya langsung dikasih ke orangnya. Kalau misal orangnya lagi nggak ada di rumah, jadi kita taruh di gerbang-gerbang gitu loh, dicentelin gitu. Habis itu ada tutorial pembuatan masker kain tanpa jahit sama tutorial pembuatan face shield. Kalau buat masker kain tanpa jahit itu kan kalau sekarang kan harganya itu mahal ya masker-masker. Terus kan dihimbaunya juga pakai yang masker kain. Jadi kita bikinin itu ya siapa tahu berguna untuk masyarakat. Dan apalagi kalau yang nggak bisa jahit. Jadi kita tuh bisa bikin masker kain tanpa menjahit gitu. Terus kita sosialisasiin juga ke akun YouTube sama akun Instagram. Jadi kelompok KKN aku juga bikin tutorial tentang cara pembuatan facial sederhana. Yang kayak gini facialnya, tapi kita bikin pakai bahan-bahan yang ada gitu. Jadi nggak susah sih dan dijamin biayanya lebih murah gitu. Terus habis itu kita pengenalan Funcam. Jadi kita bikin tutorial pengenalan Funcam. Funcam itu kayak pembelajaran sains tapi biar gak ngebosenin. Biasanya kan kayak materi-materi gitu. Jadi kita tuh bikin biar gak ngebosenin buat ditonton anak-anak. Jadi kita bikinnya sambil praktek kayak gitu. Kita bikin susu pelangi sama lava lamp sih. Makanya harus ditonton ya, guys. Oke. Jadi setiap kegiatan. Terus habis itu yang terakhir, Yang terakhir ada pembuatan aquaponik. Jadi untuk aquaponiknya kita pakai tumbuhan kangkung sama ikannya itu ikan lele yang masih kecil-kecil kayak gitu. Habis itu pas hasilnya udah jadi, buat video tutorialnya kita publikasiin ke YouTube sama akun IGTV-nya Instagram. Habis itu hasil aquaponiknya kita sumbangin buat kampung tersebut. Harapannya sih semoga bisa dibudidayakan dengan baik. Gitu. Jadi cukup banyak kegiatan yang dilakukan oleh kelompok KKN, terutama kelompok KKN-nya Mbak Gigi ini. Kalau boleh tahu daerah yang dituju daerah mana ya Mbak? Khususnya di daerah Surabaya. Daerah Plogot. Karena anggotaku kebanyakan itu daerah Surabaya Utara sih. Terus di Kampung Plogot itu salah satu rumahnya temen aku yang satu tim ini. Jadi untuk perizinan RT dan lain-lainnya tuh kayak lebih mudah gitu loh. Jadi melalui teman satu kelompok dari Mbak Gigi kan udah tahu kayak gimana kan areanya, terus ya jadi lebih gampang sih menurutku. Nah untuk kegiatan KKN dari Mbak Nur sendiri nih, kira-kira hampir sama atau mungkin berbeda dari kegiatan KKN yang dilakukan sama Mbak Gigi? Nah, kebetulan aku itu milih kelompok yang ditentukan LPPM ya. Soalnya kalau misalnya milih kelompok mandiri itu aku nggak punya teman sedaerah yang kuliah di UNER gitu. Kebetulan nggak ada. Terus jadi aku milihnya yang kelompokan yang ditentukan oleh LPPM. Nah, di situ kan udah dibagi nih. Jadi sekelompok itu ada 30 orang. Nah, waktu pembekalan pertama itu
sama pembimbing kelompok aku. Jadi uh, diminta buat apa? Kalau misalnya kita di kelompok itu misalnya ada orang Jepara nih 4 orang, nah mereka itu bisa bikin kelompok, jadi berkelompok, KKN berkelompok. Tapi kalau misalnya nggak punya teman sadaerah, ya terpaksa sendiri atau KKN-nya itu sendiri gitu. Nah termasuk aku kan kebetulan yang dari Kuningan itu nggak ada lagi selain aku, jadi aku ngelaksanainnya sendiri. Jadi KKN-nya mandiri gitu sih. Oh, jadi Mbak Nura ini melaksanakan KKN secara mandiri ya, dikarenakan tidak ada teman sedaerah yang sama-sama kuliah di Unmair. Jadi terpaksa melakukan KKN secara mandiri. Oke. Nah, untuk kegiatan yang dilakukan selama KKN ini, Mbak, kira-kira Mbak Nura melakukan program kerja apa aja nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Kalau aku sih itu ya cuma 2 proker. Fokusnya itu ke bidang pendidikan sih. Jadi aku cuma ngambil 1 bidang garapan pendidikan aja supaya hasilnya juga lebih maksimal ya. Aku bikin 2 proker. Yang pertama itu belajar matematika bersama, sama yang kedua itu bikin konten di YouTube tentang pembahasan matematika. Nah, kalau yang proker yang pertama ini tentang belajar bersama, jadi aku tuh kayak apa sih datang ke beberapa adik-adik yang ada di sekitaran rumah aku, ngajak mau belajar matematika nggak sama teteh gitu ya, sama kakak gitu. Kalau mau ya nanti tinggal datang ke rumah aku. Nah di rumah aku sendiri jadi dibatasin gitu, enggak jadi 20 orang, jadi maksimal 5 orang di dalam ruangan mengikuti protokol kesehatan. Terus apalagi ya kegiatannya itu ya belajar matematika sih dari jenjang SD sampai SMA. Kalau yang kedua itu kan apa sih, awalnya sih aku tuh mau cuma 1 proker yang ngajar doang kan, tapi kayak kurang gitu, ngerasa kurang. Jadi aku bikin yang di YouTube juga penjelasan tentang materi matematika. Yang aku upload di YouTube itu ada 2 kalau nggak salah. Itu buat siswa SMA kelas 10 dan di situ penjelasan materi singkat sih sama contoh-contoh soal. Terus juga proker kedua ini aku bisa menghubungi misalnya guru SD atau SMP yang tinggal di sini. Kalau misalnya mau dibuatkan media pembelajaran gitu, aku mau bantu gitu. Ada 1 guru nih yang mau aku bantu gitu. Jadi aku ngebikinin konten, bikin video sih maksudnya, bikin video tentang penjelasan materi matematika gitu. Oke, jadi kegiatan KKN yang dilaksanakan sama Mbak Nura itu lebih fokus ke pendidikan ya. Jadi karena pandemi ini siswa-siswa tidak bisa ketemu langsung sama guru, sehingga terjadi kesulitan untuk memahami materi karena memang tidak bisa bertemu langsung dengan gurunya ya. Jadi Mbak Nurai memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan KKN dan membantu siswa-siswa yang memang kesulitan dalam belajar, terutama di pelajaran matematika, karena memang matematika tidak mudah untuk mengerti ya, apalagi tidak bisa ketemu dengan guru. Namun untuk bagi kita tadi lebih condong ke sisi kemanusiaan dan membantu masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan pandemi COVID ini. Nah, aku mau ke Mbak Nura ini sebagai mahasiswa yang melakukan KKN secara mandiri. Kira-kira suka duka apa aja sih Mbak yang Mbak Nura rasakan selama KKN mandiri? Kalau sukanya lebih bisa berinteraksi sama tetangga sekitar gitu. Kan aku biasanya tuh nggak keluar rumah gitu ya. Kalian kan keluar rumah, minta buat adik-adiknya mau ikut nggak nih belajar matematika gitu. Terus dukanya lagi karena aku tuh pengennya kelompokan gitu ya kayaknya, karena kalau KKN itu kayak idealnya itu lebih ke kelompok gitu. Kita bisa sharing tentang pengetahuan dari prodi lain gitu, nggak cuma dari 1 orang aja. Jadi sedihnya itu aja sih, nggak kelompokan, sama mungkin nyusun proposal sama bikin videonya itu
sama aku sendiri. Jadi aku nggak bisa ngedit video nih, jadi terpaksa buat belajar. Nggak terpaksa sih, kayak diwajibin buat aku bisa ngedit video yang buat laporan KKN-nya nanti kan, gitu. Kalau sukanya lebih ke apa ya? Kalau sukanya itu lebih sharing sih ke adik-adiknya. Jadi matematika tuh nggak cuma ngitung aja, tapi bisa juga buat ke bidang lain. Misalnya mau jadi astronot atau ke jurusan astronomi, itu kan matematika, selain fisikanya harus kuat, matematikanya juga harus bisa gitu. Sama kalau misalnya mau bisa fisika, basic dari matematikanya juga harus bagus gitu sih. Lebih sharing. Harus sharingnya sih. Oke, jadi dukanya memang tidak ada teman untuk bertukar pikiran ya, untuk melakukan atau sharing mengenai apa aja yang mau dilakukan sama KKN. Karena memang terpaksa harus sendiri melakukan KKN-nya. Nah, untuk bagi gini, yang melakukan KKN secara berkelompok, kira-kira apa aja sih Mbak suka duka selama KKN? Apa ya? Kalau sukanya kan apa itu namanya punya kenalan sama teman-teman baru. Biasanya kan walaupun satu kampus kan nggak mungkin kenal semua. Jadi kayak ini kalau di kelompokku kan ada anak matematika, anak kimia, terus anak perikanan kelautan sama anak fakultas ilmu budaya. Jadi senangnya dapat teman-teman baru, kenal teman-teman baru gitu kan. Terus habis itu gimana ya? Senangnya juga belajar apa itu namanya ngedit konten gitu sih. Kan aku kan juga admin IG-nya. Jadi aku harus bisa mengedit konten-konten untuk feed IG. Jadi harus belajar itulah. Habis itu untuk dukanya, sedihnya karena pandemi ini jadinya nggak bisa apa ya berinteraksi sama warga, tapi nggak intensitasnya itu nggak nggak sedekat dan terjun langsung ke lapangan lah kayak KKN orang-orang kayak biasanya gitu. Habis itu sedihnya itu kalau misal ini kan namanya berkelompok ya, biasanya kan job desk itu dibagi, kayak misal ngerjain proposal, ngerjain apa itu namanya proker ngedit-ngeditnya itu loh, ngedit-ngedit kontennya, terus apa ya kayak bikin laporan akhir, pertanggungjawaban, terus bikin apa ya namanya kayak karya ilmiah kayak gitu. Itu kan kayak bersama-sama. Jadi sedihnya itu kalau misal ada satu anggota yang molor, jadi itu kayak menunda pekerjaan anggota yang lain kayak gitu. Terus apalagi kalau misal ditentuin gitu ya mau kumpul kapan. Tapi ternyata ada anggota yang kayak mogok gitu. Mogoknya itu kayak apa ya? Kayak gak dateng lah, terus kayak gak ikut KKN sama sekali lah, kayak gitu sih sedihnya. Oke, jadi memang berbeda dengan Mbak Nurai. Jadi Mbak Kiki ngerasa kerjasama itu sangat penting karena memang jika ada satu anggota yang memang dirasa mengganjal, jadi itu menjadi suatu tersendiri. Oke, karena sudah cukup lama kita berbincang-bincang, mungkin dari Mbak Kiki sama Mbak Nurai ini, mungkin ada pesan untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa yang di semester-semester awal yang memang belum melakukan KKN, mungkin ada pesan untuk mereka, kira-kira apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum nantinya harus melakukan atau melaksanakan KKN. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Nurai dulu. Kalau aku sendiri, kalau misalnya KKN-nya masih dalam COVID-19 ini nih, menurut aku lebih ke itu aja sih, lebih ke jalani, jangan takut duluan gitu. Misalnya awalnya milih yang berkelompok, tapi pada akhirnya jadi mandiri gitu, jalani aja sih, pasti dimudahkan lah untuk kita ngerjain sesuatunya. Jadi lebih jalani aja sih, nanti juga kalian kayak dimudahkan gitu, kalian tetap bisa nanya-nanya ke temen sekelompok atau teman-teman sejurusan kalian, KKN kalian kayak gimana sih, atau kegiatan kalian ngapain aja. Jadi saran aku sih lebih ke jalani aja, walaupun misalnya kalian KKN-nya sendiri nih, ya jalani, pasti diberi kemudahan lah dalam
mau dalam administrasi atau dalam kegiatannya. Awalnya juga aku tuh kayak bisa gak sih sendiri ini, kayak deg-degan aja sendiri gitu ya. Tapi pas dijalani sih bisa-bisa aja gitu. Jadi tetap optimis bagaimanapun nanti keadaannya ya. Walaupun nanti pandemi ini belum selesai, tetapi kita pastinya berdoa supaya pandemi ini segera selesai. Tapi kita sebagai mahasiswa pasti harus menyiapkan berbagai planning atau rencana yang nantinya akan kita lakukan selama KKN. Nah, untuk Mbak Gigi nih, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan kepada adik-adik tingkat yang akan melaksanakan KKN? Oke, kalau aku sih pesannya mau KKN-nya masih dalam pandemi gini ataupun KKN secara normal, kalau bisa sih kita berkontribusi secara maksimal ya ke kegiatan KKN ini. Karena kan ini kan juga sebagai mahasiswa kita kuliah 4 tahun paling enggak kita kalau misal kita orangnya cuek-cuek ke masyarakat sekitar, paling enggak kita ada kontribusi dan nunjukin kalau kita tuh mahasiswa yang kayak bawa nama instansi itu dengan baik gitu loh. Jadi kalau terjun ke masyarakat itu bentuk kita nerapin tridharma perguruan tinggi juga. Terus habis itu kayak kapan lagi kan mahasiswa bisa langsung terjun ke lapangan sebelum kerja kayak gitu. Jadi di sini kalau bisa diusahain kontribusinya secara maksimal. Habis itu kalau mau bikin program kerjanya juga kalau bisa, kalau misal emang pilih kelompok yang itu kayak kayak berpikirin secara matang-matang mau bikin program kerja kayak apa yang pasti yang benar-benar bermanfaat dan berguna untuk masyarakat, apalagi kalau misal bisa dilakukan secara bermanfaat dan kalau bisa yang bisa diterusin sama masyarakat itu walaupun kita udah selesai KKN-nya, kalau bisa itu kayak kita ngasih sesuatu yang sama masyarakat itu bisa diterusin gitu loh, bisa terus diterapin kayak gitu. Tapi setelah itu juga dipikirin juga sih sama anggaran dananya. Itu kan pasti anggaran dana yang dikasih sama kampus juga terbatas. Jadi kayak kita pinter-pinter aja mengolah keuangannya kayak gitu. Jadi memang kita izin kalau perlu buka paid promote juga, nggak apa-apa. Jadi salah satu saran dari buka paid promote untuk mencari penghasilan agar nanti kita mendapat tambahan dana ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan KKN yang bermanfaat. Jadi kita sebagai agent of change atau sebagai pembawa perubahan kepada masyarakat tentunya harus bisa memberikan solusi terbaik kepada masyarakat sekitar dan pastinya melihat sisi keberlanjutan. Jadi apakah yang kita lakukan ke dalam masyarakat itu bisa diteruskan hingga hari-hari berikutnya atau cuman hanya sekedar sementara pada saat KKN tersebut. Oke. Terima kasih buat Mbak Gigi dan Mbak Nurai telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit ilmu kepada kita yang memang mahasiswa baru atau mungkin mahasiswa di tahun pertama atau kedua yang memang ini bisa yang akan melakukan KKN dan mungkin masih kebingungan kira-kira KKN di saat pandemi ini bisa apa aja sih gitu. Jadi mungkin bagi mereka yang memang masih belum ada gambaran sehingga dengan melihat diskusi ini mereka bisa mendapat pencerahan gitu ya. Baik. Amin. Semangat. Amin. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.